Baik, selanjutnya kita langsung saja ke uji korelasi person product moment dengan SPSS. Nah, korelasi person product moment ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan dua variabel. Nah, korelasi person product moment ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dua variabel. Variabelnya ada dukungan orang tua dan motivasi berwirausaha. Nah, ini variabelnya, dan hipotesisnya itu HO, dukungan orang tua tidak berhubungan dengan motivasi berwirausaha, dan HA, dukungan orang tua berhubungan dengan motivasi berwirausaha. Nah, kita lihat jika nilai signifikannya besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika nilai signifikannya kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, kita langsung saja ke SPSS, dan saya sudah menyiapkan data seperti ini. Ini adalah dukungan orang tua, data dukungan orang tua, dan ini adalah motivasi berwirausaha. Nah, di sini karena kita sudah mempelajari cara menggunakan SPSS, jadi saya langsung saja di data view ini saya sudah menyiapkan data. Jadi kita klik analyze ini, kita klik analyze, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik correlate dan bivariate. Kenapa? Karena correlate bivariate digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel. Nah, kita klik ini karena kita ingin mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel. Jadi, ketika kita klik ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini kita klik ini, lalu kita klik panah seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang ini, motivasi berwirausaha, kita klik panah. Lalu setelah dia masuk ke dalam kolom seperti ini, baru kita klik ini, person, dan klik flag significant correlation, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan keluar di output seperti ini. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Ini hasilnya yaitu person correlation, signifikan, dan N. Ini apa maksudnya? Person correlation itu merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan dua linear dari dua variabel. Nah, di sini kita lihat 0,807 itu sudah mendekati angka 1 dan dia memiliki 2 bintang. Nah, 2 bintang ini apa maksudnya? Itu korelasi, berarti korelasinya pada 0,05 dan dia sudah mendekati angka 1. Dan 2 bintang ini artinya terdapat korelasi antara dua variabel yang dianalisis. Ini 2 bintang ini itu artinya terdapat korelasi antara variabel yang dianalisis. Nah, dan ini signifikan ini terdapat 0,03. Nah, nanti saya jelaskan. N ini adalah jumlah sampel yang digunakan. N ini adalah jumlah sampel yang digunakan dan diperoleh dari jumlah responden tadi yang ini. Ini ada 11 dan inilah yang akan menjadi N. Nah, ini jumlah responden ini yang ada di data view ini akan menjadi N. Dan N-nya itu 11 karena kita memiliki data tadi 11. Seperti itu. Jadi, kita jelaskan ini signifikan dua Tailordnya itu ada 0,03. Nah, berarti kita lihat uji signifikannya tadi. Jika nilai signifikannya besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika nilai signifikannya kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, kita tadi memperoleh nilai itu 0,03 dan memperoleh 2 bintang, artinya di 0,05, dan kita lihat nilainya itu 0,03, berarti lebih kecil daripada 0,05. Jadi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Dan kita lihat HO itu apa? HO itu adalah dukungan orang tua tidak berhubungan dengan motivasi berwirausaha. Karena HO ditolak berarti HA diterima. HA itu apa? HA itu dukungan orang tua berhubungan dengan motivasi berwirausaha. Sekian contoh dari person product moment.
Selanjutnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah statistik akan mencoba menjelaskan uji korelasi produk momen, korelasi ganda, dan korelasi partial. Nah, sebelum itu saya akan mencoba menjelaskan secara umum cara menggunakan SPSS. Nah, di SPSS itu tampilannya ada dua. Yang pertama itu untitled. Untitled itu tampilannya seperti ini. Nah, dan di satu lagi itu namanya output. Nah, output itu adalah tempat hasil olahan. Tempat hasil olahan itu tampilannya seperti ini. Nah, lalu di SPSS, di untitled itu ada halaman. Dua halaman. Yang pertama itu data view. Nah, kita klik ini data view, maka muncul tampilan seperti ini. Tampilannya seperti ini. Dan satu lagi itu variable view. Tampilannya seperti ini. Ada name, tipe, desimal, label, dan sebagainya. Tampilannya seperti ini. Ini namanya variable view. Nah, di variable view ini, disinilah kita membuat variabel baru. Nah, variabel baru itu kita buat di sini, di variable view. Nah, dan data view itu adalah tempat menginput data. Di data view ini adalah tempat menginput data, dan di variable view ini kita membuat variabel baru. Nah, apa beda data view dan variable view? Nah, di data view ini angka 1, 2, 3 ini di variable view, angka 1, 2, 3 ini adalah banyaknya responden. Angka 1, 2, 3 ini adalah banyaknya responden. Dan di variable view, di sini angka 1, 2, 3 dan sebagainya ini adalah jumlah variabel. Nah, ini jumlah variabel. Jadi coba kita buat variabel baru, misalnya nama. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua itu, nah, satu lagi, di name ini tidak boleh ada spasi dan cukup inisial saja. Misalnya berat badan itu singkatannya BB. Nah, jika kita ingin membuat spasi, cukup kita menggunakan underscore. Misalnya tinggi badan anak misalnya, berarti TB underscore anak. Nah, seperti itu. Nah, di tipe ini kenapa ada numerik? Nah, dan numerik ini maksudnya untuk angka, dan karena ini adalah nama, jadi kita ganti menjadi string. Nah, ketika kita klik ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik string, lalu klik OK. Oke. Nah, apa maksud string ini? String ini untuk kalimat, tidak angka. Maksudnya untuk keterangan digunakan string. Lalu kalau numerik itu untuk angka, karena nanti berat badan itu adalah angka, jadi cukup numerik saja, dan tinggi badan itu juga angka, jadi cukup numerik saja. Kemudian desimal, apa maksud 0? Dan misalnya saya ganti ini menjadi angka 1. Nah, angka 0, 1, 2. Apa maksud angka ini? Nah, angka 0 itu untuk biar angkanya itu tidak ada koma di belakang angkanya nanti gitu. Misalnya angka 1. Ketika kita membuat angka untuk berat badan nanti, misalnya berat badannya 50. Ketika kita memasukkan angka 1 di sini, maka akan ada satu angka di belakang koma. Misalnya di tinggi badan anak, misalnya tinggi badannya 130 misalnya, maka akan ada dua angka di belakang koma karena kita meletakkan 2 di sini. Jadi di label itu tidak apa-apa menggunakan spasi. Nama di sini keterangannya tadi di label itu maksudnya adalah keterangan dari singkatan ini.
berat badan. Berat badan. Nah, di label itu tidak apa-apa menggunakan spasi. Kemudian tinggi badan anak. Tinggi badan anak. Nah, ini apa maksud values ini? Ini adalah tempat seperti misalnya jenis kelamin. Seperti kita ingin membuat angka 1 itu lambangnya laki-laki dan angka 2 itu perempuan. Nah, jadi ketika kita klik ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bikin di sini angka 2 misalnya. 2 itu perempuan. Ketika kita klik spelling, lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, seperti itu. Maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini juga misalnya kita ganti menjadi angka 2 juga, karena dia tadi kita buat perempuan, misalnya perempuan. Nah, kita klik spelling, kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, seperti itu. Misalnya kita ingin membuat laki-laki itu 1, perempuan itu 2, misalnya seperti itu. Lalu apa maksud dari ini? Di measure ini ada tiga pilihan. Ada scale, ada ordinal, dan ada nominal. Nah, apa maksudnya? Scale itu adalah perhitungan data seperti tinggi badan, nilai suatu ujian, atau sebagainya. Kemudian kalau ordinal itu untuk data dengan peringkat. Misalnya variabel tingkat pendidikan, variabel tingkat umur, variabel tingkat suhu, dan sebagainya. Dan nominal ini adalah digunakan untuk menghitung banyaknya data, misalnya variabel jenis kelamin, nama perusahaan, nama instansi, dan sebagainya. Jadi scale ini untuk angka. Oke. Setelah kita membuat variabel seperti ini, lalu kita klik data view. Ini. Kita klik data view, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada nama, berat badan, tinggi badan. Nah, itu di variable view tadi kita membuat data, dan di data view inilah kita hasil dari variable view tadi, tempat membuat variabel. Ini tempat kita membuat variabel, dan hasil olahannya akan muncul di sini. Nah, ada nama, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Misalnya kita bikin nama di sini, karena tadi perempuan, jadi kita bikin misalnya Ninda. Dan di sini misalnya Liza misalnya. Lalu di sini Novia. Nah, setelah itu berat badannya berapa? Misalnya berat badan Ninda itu 50 misalnya, dan Liza misalnya 60, dan Novia misalnya 65. Nah, tinggi badan misalnya Ninda itu misalnya 150 misalnya, dan di sini misalnya 145 misalnya, dan di sini Novia itu 160 misalnya. Nah, kenapa ada angka 000 ini? Ini ada satu angka di belakang 0 karena di variable view tadi, coba kita klik. Nah, di variable view tadi kita membuat ini angka 1, ini angka 2, dan ini angka 0. Nah, ketika kita membuat ini angka 2, maka akan muncul 2 angka di belakang koma. Seperti ini. Nah, jika kita membuat angka 1 tadi, maka akan membentuk satu angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, itu penjelasan singkat tentang SPSS. Selanjutnya yaitu korelasi produk momen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi ganda. Nah, apa itu korelasi ganda? Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas,
X1, X2, serta satu variabel terikat Y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Nah, apa manfaat korelasi ganda? Manfaat itu ada dua. Yang pertama, mencari hubungan atau kontribusi dua variabel bebas X atau lebih secara simultan bersama-sama dengan variabel terikat Y. Yang kedua, mencari arah dan kuat lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, Xj terhadap variabel dependen. Selanjutnya saya sudah menyiapkan sebuah data di sini. Ini sebagai contohnya di Excel. Yang pertama, ini adalah data kompetensi, ini adalah data motivasi, dan ini adalah data kinerja. Nah, contohnya hubungan kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pegawai swasta di Merauke, taraf signifikannya 0,05. Variabel independen adalah kompetensi X1 dan motivasi X2. Variabel dependen adalah kinerja Y. Nah, kompetensi ini akan menjadi X1, motivasi ini akan menjadi X2, dan kinerja ini akan menjadi Y. Nah, X1 dan X2 ini adalah independen, dan Y ini akan menjadi dependen. Apa maksud independen dan dependen? Independen itu adalah variabel ini mempengaruhi, dan variabel dependen ini yang dipengaruhi, seperti itu. X1, X2 ini yang mempengaruhi, dan kinerja yang ini Y yaitu dipengaruhi. Kemudian selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS. Nah, aplikasinya sudah terbuka. Lalu kita bikin variabel barunya, karena kita tadi yang pertama itu X1, selanjutnya itu X2, yang ketiga itu Y. Nah, setelah itu kita masukkan labelnya. X1 tadi apa? X1 itu lambangnya tadi kompetensi. Yang kedua itu adalah motivasi. Yang Y itu tadi kinerja. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini tadi berasal dari Excel. Ini yang ini. Ini adalah X1, ini X2, dan ini adalah Y. Seperti itu. Lalu kita ganti measure-nya menjadi nominal saja. Nominal. Selanjutnya, karena sudah siap seperti ini, lalu kita klik data view yang ada di sini. Nah, akan muncul variabel seperti ini, hasil dari membuat variabel baru tadi di variabel view. Selanjutnya kita ambil data yang ada di Excel tadi, yang ini, itu di copy lalu masukkan ke X1 seperti ini. Copy, masukkan ke X1. Nah, datanya sudah masuk. Lalu selanjutnya X2 seperti itu juga. Copy, lalu kita masukkan ke SPSS yang X2, karena motivasi tadi adalah X2. Lalu Y juga seperti itu, kinerja ini adalah sebagai Y. Kita copy,
lalu kita masukkan ke Y. Nah, karena datanya sudah masuk semua, X1, X2, dan Y, baru kita klik ini, Analyze. Akan tampil pilihan seperti ini. Kita klik Regression dan kita klik Linear. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada 2 kolom tempat kita memasukkan ini. Kompetensi X1 itu kita masukkan di independen, karena tadi X1, X2 itu adalah independen. X2 juga kita masukkan ke independen. Lalu Y ini kita masukkan di dependen. Nah, setelah dia masuk semua, baru kita klik statistik. Nah, ketika kita klik statistik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik R square change, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan keluar di output. Ini adalah tampilan output. Nah, hasilnya sudah keluar. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa maksud dari model summary, ANOVA, dan coefficient. Nah, saya akan menjelaskan tentang tabel model summary ini. Tabel ini memberikan informasi seberapa baik model analisis kita secara keseluruhan, yaitu bagaimana variabel bebas mampu memprediksi variabel terikat. Nah, ini itu pengertiannya, model summary itu apa. Kemudian di kolom model summary itu ada model yang ini. Itu adalah menunjukkan berapa buah model analisis yang kita bentuk gitu. Kemudian kolom R ini menunjukkan seberapa baik variabel bebas memprediksikan hasil multiple correlation coefficient. Nilai R kisaran 0 hingga 1. Semakin nilai R mendekati angka 1, maka semakin kuat variabel bebas memprediksi variabel terikat. Kemudian R square itu apa? Yang ini. R square ini adalah memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X terhadap Y. Yang ini. Kemudian adjusted R square ini itu apa? Maksudnya di sini merupakan koreksi atas nilai R, yang mana nilai R disempurnakan oleh kolom adjusted R square. Jadi adjusted R square ini adalah merupakan koreksi atas nilai R. Ini koreksi atas nilai R. Kemudian ini apa? STD error of the estimate ini apa maksudnya? Ini merupakan kolom ini menjelaskan seberapa kuat variabel bebas bisa memprediksi variabel terikat. Seperti itu. Ini signifikan F change ini nanti kita jelaskan. Kemudian ANOVA. ANOVA ini ANOVA ini adalah yang ini, signifikan ini itu merupakan menunjukkan besarnya angka probabilitas atau signifikasi pada perhitungan ANOVA. Nilai yang tertera digunakan untuk uji kelayakan model analisis di mana sejumlah variabel X mempengaruhi variabel Y. Seperti itu. Kemudian ada kolom F. Kolom F ini apa? Nilai yang tertera pada kolom F tersebut sebagai F hitung. Ini. Kemudian kita menjelaskan tentang coefficient. Tabel coefficient itu apa? Yang ini. Yang coefficient ini apa? Model kolom ini menjelaskan berapa banyak model analisis yang dibuat peneliti. Variabel-variabel tersebut diberi label konstan
ini konstan, yaitu nilai konstanta yang digunakan dalam persamaan uji regresi berganda. Tuh. Kemudian understanding coefficient ada B, ada STD error. B ini apa maksudnya? Sebelum itu kita jelaskan dulu understanding coefficient itu kolom ini terdiri dari B dan standard error. Nah, B itu apa? Kolom B menunjukkan coefficient B, yaitu nilai yang menjelaskan bahwa Y variabel terikat akan berubah jika X variabel bebas diubah 1 unit gitu. Dan kemudian ini selanjutnya kita langsung saja itu ada di standar beta, standar coefficient ada beta di sini. Nilai beta dijadikan patokan karena nilai B punya masalah karena kerap diukur menggunakan skala pengukuran yang berbeda. Jadi beta ini dijadikan patokan karena nilai B itu sering salah karena menggunakan pengukuran yang berbeda gitu. Kemudian signifikan ini apa? Signifikan ini adalah menjelaskan tentang signifikansi hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai signifikan ini sebaiknya adalah di bawah 0,05. Seperti itu. Jadi kita memperoleh ini signifikan FC-nya itu adalah 0,139. Seperti itu. Jadi karena tadi diuji taraf signifikannya itu 0,05. Taraf signifikannya 0,05 dan kita tadi memperoleh nilainya itu 0,139. Nah, kita lihat uji analisis dari korelasi ganda. Uji analisisnya itu adalah jika nilai FC-nya kecil dari 0,05 maka berkorelasi, dan jika nilai signifikan FC-nya besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Karena tadi nilainya itu adalah nilainya tadi 0,139, berarti lebih besar dari 0,05. Jadi berarti lebih besar dari 0,05 berarti tidak berkorelasi. Maka data tadi tidak berkorelasi. Sekian penjelasan dari saya. Prestasi belajar, ada IQ siswa, ada motivasi belajar. Nah, contohnya yang pertama yaitu prestasi belajar siswa yang pertama yaitu 65, IQ siswanya 85, dan motivasi belajarnya 80, dan begitu seterusnya untuk siswa-siswa yang lainnya. Nah, contohnya yaitu seorang mahasiswa pendidikan matematika Universitas X melakukan penelitian dengan menerapkan sebuah model pembelajaran kooperatif. Diharapkan dengan menerapkan model tersebut dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, sehingga prestasinya dapat meningkat. Variabel yang ia gunakan berupa prestasi belajar, IQ siswa, motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini nanti akan digunakan sebagai variabel kontrol. Berikut adalah data yang diperoleh dari 25 siswa, yaitu ada dari prestasi belajar. Nah, sekarang teman-teman udah bisa buka atau akses aplikasi SPSS-nya di laptop, dan tampilan pertamanya seperti berikut. Nah, untuk pertama kali teman-teman nggak bisa langsung isi pada bagian kolom yang biru ini, tapi teman-teman harus lihat ke bagian sudut kiri bawah, yaitu pada bagian variable view. Nah, di bagian variable view ini, kita klik terlebih dahulu, maka akan muncul seperti berikut. Nah, pada bagian disinilah kita akan memulai, itu ada prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aleida Malvira, NIM 18022090. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penggunaan korelasi parsial pada program atau aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita mengolah data menggunakan aplikasi SPSS ini, kita harus memiliki data terlebih dahulu.
Nah, di sini saya menggunakan contoh data seperti yang tertera pada layar berikut. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat tampilan SPSS-nya. Nah, pada tampilan pertama, yaitu dia langsung masuk ke dalam tampilan data view, yaitu pada bagian sudut kiri bawah ini. Nah, selanjutnya teman-teman harus klik variable view, karena kita harus memasukkan variabelnya terlebih dahulu, yaitu kita punya 3 variabel. Yang pertama itu prestasi, yang kedua ada IQ, yang ketiga ada motivasi. Nah, di sini kita mengganti desimal pada prestasi ini menjadi 0. Dan pada label ini kita menambahkan keterangan seperti prestasi belajar, yang kedua yaitu ada IQ siswa, dan yang ketiga yaitu ada motivasi belajar. Nah, sekarang teman-teman bisa melanjutkannya lagi kembali ke data view ketika teman-teman sudah mengisi data untuk variabelnya. Yaitu kita kembali ke data view, yaitu di bagian sudut kiri bawah. Nah, di sini akan muncul prestasi, IQ, dan motivasi. Ini diisi sesuai dengan data yang kita miliki tadi, seperti soal yang di video pertama. Nah, selanjutnya kita isi dengan data-data yang telah kita miliki di awal tadi, yaitu ada prestasi belajar, yaitu ada 65, dan IQ-nya ada 85, serta motivasi belajarnya ada 80. Begitu seterusnya sampai ke bagian 25 atau ke siswa yang ke-25. Nah, setelah selesai mengisi data dari ketiga variabel tersebut ke 25 siswa, maka kita klik menu Analyze. Yaitu di bagian atas, di sini, kita klik ini, lalu pilih menu Correlate atau korelasi parsial. Nah, di sini akan muncul partial correlation, yaitu ada prestasi belajar, IQ siswa, dan motivasi belajar. Nah, untuk kolom variabel atau kolom yang di atas, kita masukkan prestasi belajar, IQ siswa, dan untuk controlling for ini, kita masukkan motivasi belajar. Nah, setelah itu, teman-teman harus perhatikan pada bagian test of significance, yaitu pada menu to tiled dan display actual significance level. Dan setelah ini dipastikan sama, maka kita pilih menu option. Nah, di menu option ini kita pilih checklist pada bagian zero order correlation dan exclude case pairwise. Continue. Oke. Nah, inilah hasil dari korelasi parsial. Nah, di sini bisa kita baca kesimpulan atau hasil dari korelasi parsial pada bagian pertama, yaitu hasil output pada bagian pertama sebelum digunakan korelasi parsial atau tanpa variabel kontrol menunjukkan bahwa prestasi belajar dan IQ siswa diperoleh nilai korelasi sebesar 0,587 dan nilai signifikan diperoleh 0,002. Selanjutnya, tinjau tabel statistik, yaitu tabel. Bagian ini tanpa ada variabel kontrol, tingkat keeratan hubungan antara prestasi belajar dengan IQ siswa nilainya tergolong kuat hubungannya. Bagian kedua ini kita akan menggunakan variabel kontrol, yaitu motivasi belajar. Variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap prestasi belajar dan IQ siswa. Dalam hal ini, koefisien korelasi antara prestasi dan IQ siswa diperoleh nilai 0,521 dan nilai signifikan 2 tilde diperoleh 0,009. Dalam hal ini dapat dijelaskan dari hasil perhitungan, yaitu tingkat keeratan hubungan antara prestasi belajar dan IQ siswa adalah sangat berpengaruh atau hubungannya kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari data yang kita miliki tadi yaitu
Motivasi belajar atau dengan menerapkan model kooperatif merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya prestasi belajar dan IQ siswa. Kita akan mencari nilai R-tabel, yaitu dapat dicari pada baris ke-22 dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 0,404 dan nilai signifikan 2 tile kecil dari 0,05. Karena nilai 0,521 besar dari 0,404 dan nilai signifikan 0,009 kecil dari 0,05. Dapat diketahui korelasinya atau hubungannya kuat. 1 sama dengan 22. Selanjutnya, R, jumlah siswa 25. Berdasarkan tabel R, kita menggunakan N kurang 2, yaitu 25 kurang 2 sama dengan 23. Pada tabel, lihat baris ke-23, pada taraf signifikan 0,05 diperoleh 0,396. Sedangkan nilai signifikan 2 tiled kecil 0,05 karena nilai korelasi 0,587 besar 0,396 dan nilai signifikan 0,02 kecil 0,05.